Gua rasa abis turbulence kali naik pesawat pribadi. Maaf Mas Kaisang ya. Lu tahu nggak? Cuma Indonesia itu yang dari merdeka sampai sekarang udah 70 tahun itu udah 11 kali ganti kurikulum. Gimana caranya lu berharap guru-guru ini ngajarin Maksimal ngajarin gitu. AI, ya kan? Dengan gaji yang 2 juta tadi. Anak dikasih makan siang bergizi gratis. Itu menurut gua kenapa The enggak? best ya. Kampung bapak gua tuh, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar tuh? Masa dia setiap kali belajar harus manjat pohon Bang Gori? Nyari Naik sinyal. gunung. Kembali lagi di sini bareng sama Bang Gori dan Pak Abel. Yang udah 2 minggu kita nggak ngonten ya. 2 minggu kadang ngobrol-ngobrol lagi. Yoi. Nah, kali ini kita main Indonesia Emas atau Indonesia Cemas. Waduh. Mungkin di sini gue pengen kayak good cop bad cop gitu loh, Bel. Oh gitu. Gitu loh. Ya kan? Soalnya ya nggak bisa dipungkiri banyak juga yang skeptis sama Indonesia Emas 2045 gitu loh. Oh iya. Lihat. Tapi ada yang optimis. Yang optimis juga Oh iya, ada. Mas Wapres Mas Wap. bikin video editannya kayak Raymond Jin. Nyolong nggak tuh? Iya dong. Iya kan. Oh, Pakai Wapres kita air. kan anak muda. Yoi. Dia mau jadi YouTuber kali. Tapi kan sebelumnya dia jadi YouTuber juga ya? Sebelumnya adiknya gak sih? Oh ade. Oh iya Adeknya benar. bikin Gue podcast juga. padahal sempet nonton juga tuh konten-kontennya podcast. Dia kan bikin podcast ya? Iya. Dia cukup gila Si juga tuh isinya mungkin. Kesang. Iya. Ah, Cuma mungkin sekarang udah enggak kali ya. Habis gua rasa abis turbulence kali naik pesawat pribadi. Maaf Mas Kaisang ya. Yang minjem. Oke deh, kita bahas 2045. Gitu. 2045. Apa Aduh, sih? In a siap. nutshell deh, in a nutshell dulu, Bel. Gua tadi sempat baca contekannya kan. Kalau 2045 itu diharapkan tuh sebetulnya Indonesia akan mencapai puncak demografi. Yes. Gue kan yang digembar-gemborin kan selalu itu kan, selalu puncak demografi. Jadi Betul. 64% gitu ya Bang Guri ya. 64% dari masyarakat kita yang total populasi mungkin 300 jutaan kali ya waktu di 300 something juta lah. Itu 64%-nya adalah orang-orang dengan umur produktif. Oke. Ya kan? Dari umur mungkin 18 sampai 50 atau 60 tahunan kali yang masih bisa kerja ya. Artinya 64% masyarakat Indonesia Pak Guri itu akan kerja, 64% masyarakat Indonesia tuh akan bayar pajak, 64% masyarakat Indonesia tuh akan belanja. Pajak ya poinnya. Iya, belanja ya kan? Belanja kan juga dong Belanja, kan buat apa? Pajak, Devisanya juga gede kan. Terus perputaran uang. iya perputaran duitnya kan juga gede juga kan. Nah, itu semua cuman terjadi kalau gua nggak salah ya. Betulin kalau gua salah. Kalau gua nggak salah itu cuman terjadi 100 tahun sekali. Oke. Jadi kalau misalnya kita telat, di situ kita nggak bisa manfaatin momennya, itu ngulangnya yang 100 tahun lagi mungkin. Jadi di 2145 ya. 1945 kita merdeka. Betul. 2045 Indonesia Emas. Indonesia iya 100 tahun Kalau ya, gagal, 100 tahun. Kalau gagal 2145. Betul. Jadi nungguin sekitar 3 generasi atau 4 generasi kali ya. Iya gitu. Ya mungkin gua nggak tahu lah, mungkin ada hitung-hitungannya gitu kan secara ekonomi. Dan terus kan dunia juga ada siklus itunya kan Bang Gori ya, ada siklus kurva normanya lah gitu. Iya, ada siklus apa namanya? Siklus krisis. Ekonomi naik, ekonomi turun, ekonomi naik, ekonomi turun. Mungkin pas di 2045 ini bakal diprediksi ekonomi booming gitu ya. Oke. Ekonomi bakal booming, terus orang-orang 64% kan pada punya duit gitu kan, pada kerja, pada usia produktif. Terus ya bisa pada belanja gitu kan. Akhirnya mungkin Indomaret lebih rame kan. Alfamart mungkin bisa lebih rame gitu kan. Oppo, Vivo yang pada jualan handphone. Kita punya merek lokal gak sih? Mito. iCherry. Yang harga Iya, sama Axio. Yang lu bisa temuin di harga MacBook. Speknya konyol. Kualitas Nokia. Iya aduh. iCherry bisa lah. Tapi kan karena keputusan kita buat TKDN itu akhirnya yang pemerintah pakai itu semua kan. Udah harganya mahal. Gila. Dipencet loading. Oke deh. Kalau gitu, stand lu kalau kita ngelihat dari keadaan sekarang deh. Ya, stand lu tuh di mana sih? Stand bisa gua atau enggak sih? Nah, ini dia nih. Jadi 2045 itu kan kita tinggal 20 tahun lagi ya. Iya. Ya kan? 20 tahun lagi itu sekitar 4 kali pemilu kan. Betul. Nah, 4 kali pemilu, kalau misalnya asumsinya 2 kali itu bakal ada 2 atau 3 orang presiden lagi gak sih? Iya. Ya kan? Iya betul. 2 atau 3 orang. Nih menurut gue ya, stance gue,
Ini kan sekarang zamannya Pak Prabowo, Mas Gibran kan, Ya. ya kan. Terus di kita masih sampai tahun 2029 ya. 2029. Iya, anggaplah 10 tahun gitu ya, Ya. sampai 2034 gitu Hmm. kan, anggaplah 10 tahun. Tapi kalau enggak juga ya nggak tahu lah. Tapi anggaplah 10 tahun kan berarti masih ada 2 kali lagi ya. Mm-mm. Menurut gua nih udah titik-titik kritis nih Bang Gori ya. Oke. Udah tinggal 20 tahun karena kayak gua nanti umur gua ucapkan pas 2045. Lu juga kan? Ya kita masih boleh ngomong Indonesia emas nggak sih? Boleh dong. Saat kita sedikit banyak kan tidak akan terlibat. Ya enggak juga ya kan. Kalau umur gocap kita jadi konglomerat kan. Oh iya juga sih. Iya kan company jadi bagus gitu kan, jadi pengusaha ya yang anak-anak yang di bawah. Join 9 naga. Iya. Enggak lah 9 naga. Nah, apa namanya? Kalau dari sekarang nih ya terutama ya di kita kan nanti akan jadi generasi yang paling top lah gitu yang nyari duitnya ya kan sekitar 50 tahunan ya. Nah kan viewers kita nih yang banyak nih Iya. yang baru umur sekitar SMA, 20-an ya kan. kuliah, Iya 20-an. terus sekitar 18-17 tahun gitu yang baru pada SMA atau baru masuk SMA, baru mau masuk kuliah. Ini nanti kan di tangannya dia kan. Betul. Ya kan 34 yang umur 30-an sampai umur 40 tahunannya kan akan di tangan dia kan. Betul. Masalahnya kalau misalnya dari sekarang nih sistem-sistem yang ada belum dibetulin juga, wah ini bakal repot nih gua rasa nih. Oke. Karena kan banyak yang harus kita perhatiin ya. Nah, nanti mungkin kita bahas satu-satu gitu ya, Oke, oke. pilar-pilarnya. Tapi stance gua adalah Indonesia Emas 2045 bisa banget. Bisa banget. Asal beberapa hal perlu diberesin. Oke. Nah, ini yang mau kita bahas gitu kan. Yang perlu diberesin ini apa aja. Jadi disclaimer dulu, Mhm. di sini kita nggak akan ngomongin soal pemerintah doang. Yoi dong. Iya, Nggak kita adil akan dong. ngomongin apa yang bisa kita perbuat juga gitu kan. Apa yang bisa teman-teman Harus fair perbuat dong. juga. Harus fair ya. Harus fair. Tapi memang ujung-ujungnya nanti ya kita akan ngomongin apa yang pemerintah harus bikin gitu ya. Political will dari pemerintah gitu Iya. ya. Jadi sementara lu setuju nggak kalau misalnya 2045 kita bisa ngejar Indonesia? Kalau gue ngelihat Iya. keadaan sekarang, Heeh. gue pesimis bro. Oke. Pesimis gue. Bang Gori pesimis. Good cop bad cop aja. Iya. Bang Gori pesimis Gue nih. pesimis gitu loh. Pesimis ya? Nah, ya nantilah kita bakal lebih dalam membahasnya gitu lah. Oke, satu-satu. Oke, satu-satu dulu. Oke. Nah, sebelum itu kita betulin dulu ini. Apa? Ini geser dikit. Hah? Geser dikit. Mungkin pemerintah belakang lah ya. Kemarin Ya. podcast kemarin udah cukup tebal Ya. banget kita bahas. Kita dari ini para pelakunya nanti nih usia-usia produktif. Iya, nih, termasuk kita kan? kalian yang Ya, umur termasuk kita. belasan, 20-an, 30-an nanti kalau udah jadi konglomerat 30-an ya. What to do, Bel? What to do? Menurut gua gini, yang pertama harus dibetulin ya mentalnya dulu. Oke. Iya kan? Jadi gini, Bos. Tetangga kita ya, kayak orang Singapura, kayak orang Vietnam, kayak orang Thailand. Itu mereka tuh mungkin menurut gue ya, udah pada di titik yang mereka tuh sadar kalau misalnya mereka kerjanya biasa-biasa aja, itu mereka nggak akan bersaing tuh. Sekitar 1 atau 2 dekade lagi. Misalnya dalam hal apa nih? Ini gue nggak tahu bener apa enggak ya. Mm. Tapi jam kerja 8 jam Mhm. itu tuh menurut gue udah basi tuh. Oke. Menurut gue. Jadi orang tuh sekarang kerja rata-rata bisa sampai 9 sampai 10 jam. Lewat. Wow. Iya gak sih? Jadi misal lu kerja 10 jam tuh berarti lu kerja jam 9 pagi baru masuk sampai jam 7 malam ya? 7. Sekitar itu kan. Mm-mm. Sekitar itu sampai jam 7. Jadi kerja yang terutama sektor swasta ya. Mm-mm. Sektor swasta tuh jam 9 atau jam 8 bahkan udah masuk gitu ya. Iya. Terus kadang sampai jam 6 tuh kantor masih rame ya sih. Iya sih. Termasuk gua. Termasuk gua. Tapi gua nggak melihat kalau gua ya, mungkin karena gua berpegang gua harus produktif. Tapi harus produktif ya. Iya. Di 10 jam itu ya. Dan gua harus produktif dan gua harus benar-benar memanfaatkan waktu gitu. Dan gua mau dapat pekerjaan sebanyak-banyaknya di hari itu gitu. Oke. Ya supaya sebetulnya nanti kita kan biasanya kerja kan sampai Jumat kan. Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi sampai Jumat itu kok kumpullah waktu sekitar 45 sampai 50 jam. Jadi akhirnya Sabtu Minggu lu bisa nyantai lah. Ya meskipun kadang Sabtu Minggu juga ada yang kerja juga kan. Ada. Iya, gitu kan. Orang kayak kita. Iya makanya kadang Sabtu Minggu masih ada yang ini. Tapi seenggaknya tuh target gue tuh sekitar 1 minggu tuh itu sekitar 50 jam. Jadi menurut gue nanti akan ada pergeseran tuh. Dari yang jam kerjanya segini dianggap normal sampai ke akhirnya yang segitu yang dianggap normal gitu kan. Yang 9 jam, yang 10 jam. Tapi gue nggak bilang ini ya. Gue nggak bilang harus begitu ya. Gitu ya. Kalau lu bisa nemuin cara lebih cepat dan lebih efektif sih keren banget gitu.
Tapi Ntar gua disuratin ke naker lu. ya biarin aja. Tapi kan gua bisa mulai dari situ kan. Gua bisa mulai dari situ. Jadi itu adalah ke ke jadinya itu adalah kesadaran diri lu sendiri gitu. Karena gini, kalau dibenturin sama isu-isu yang udah ada gitu ya. Kadang di anak-anak muda tuh lu kerja gini dibayar sama aja, ngapain, mending jam 5 pulang. Kayak gitu kan. Iya kan? Yang banyak kayak gitu. Terus apa enggak lu kerja kayak gini apa dihitung lembur enggak segala macem gitu. Ya kan? Misalnya ada yang kayak gitu. Nah, gue sih bukannya mau membelain pengusahanya terus bisa jadi bayar murah ya. Gitu. Tapi kalau misalnya lu masih muda, ya. Beda kalau lu udah jam terbangnya udah 10 15 tahun ke atas gitu ya. Dicari banget. Itu wajar kalau lu nuntut uang apa namanya, uang lembur segala macem. Tapi kalau misalnya lu masih muda, waktu itu kan kita 5 tahun pertama lah. Benar, kita pernah bahas di podcast kan ya, yang nomor 2 ya. Ketika lu muda itu lu cuma punya waktu, men. Dan itu udah yang lu tuker gitu kan. Dengan lu jadi being a productive creature gitu. Lu jadi makhluk produktif yang bisa ngumpulin waktu sebanyak-banyaknya dan seproduktif mungkin. Gue bicara soal 1 jam kerja tuh bisa dapat hal yang lebih banyak daripada orang lain gitu. Ya kan? Nah, salah satunya nih menurut gue Bang Gori yang harus dikuasain adalah penggunaan AI gitu kan. Oke, berarti karena sejalan sama Wapres ya. Betul ya, yang di videonya yang keren itu. Keren banget video Mas Wapres gitu. Saya sampai nge-like. Ini follower kita jangan lupa nge-like videonya Mas Gibran ya. Abis itu nonton videonya Ferry Irwandi. Parodinya. Iya, terus terus habis itu like-nya dibatalin. Yang di like video Ferry Irwandi. Enggak. Video Mas Wapres keren. Nah, apa namanya? AI, iya kan? Menurut gua itu kan udah inevitable kan. Lu juga pernah bilang di podcast yang kemarin kan. Pasti. Kayak Thanos kan, dia inevitable gitu. Inevitable. Iya. AI inevitable. Akhirnya kan sama ketika zaman nih orang mesin tik digantiin sama komputer kan. Ya lu mesti belajar kan. Inevitable. Ya kan? Sama kayak zamannya Opang digantiin ojol gitu kan. Ya akhirnya lu harus belajar juga kan. Betul. Ya orang-orang itu juga akhirnya harus berubah. Kalau misalnya enggak, ya cara-cara duitnya shifting bos. Gitu kan. Anyut. Bener, skill dia yang lama itu kalau nggak diupdate, zamannya nggak sesuai, dia nggak bisa nyari duit lagi. Gak bisa lagi. Iya. Nah dia kan harus melakukan improvement itu kan. Nah misalnya gini, dengan AI, misalnya ChatGPT lah gitu ya. Itu kan dia bisa ngerjain hampir apa aja kan kerjaan kantoran kalau menurut gue ya. Hampir apa aja, tapi jangan 100% lu percaya gitu kan. Enggak lah. Jangan saking malesnya lu kayak zaman dulu lu bikin tugas Wikipedia copy paste gitu. Jangan kayak gitu juga. Sampai warna-warnanya gak lu ganti. Karena masih ada linknya bisa diklik. Ada hyperlinknya. Iya, jangan kayak gitu juga. Jadi lu belajar prompting biar benar. Nah, informasi yang dari ChatGPT itu lu ekstrak gitu kan untuk menjadikan sebuah membantu pekerjaan lu gitu. Jadi sebuah tools untuk membantu pekerjaan lu bisa selesai pekerjaan lu tuh lebih cepet. Terutama kan kayak pekerjaan dengan riset, nyari-nyari gitu kan. Ya lu kan banyak ya, apalagi yang sales gitu-gitu kan harus berurusan sama riset. Marketing juga kan harus berurusan sama riset gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bisa lu sadar kalau misalnya ChatGPT itu bisa membantu lu kerja lebih cepat. Jadi jangan dimusuhin gitu. Oke, jadi lu jangan anti sama kemajuan teknologi gitu. Betul ya. Sekarang aja sekarang aja nih kalau misalnya lu nggak ikutin Bang Gori ya, lu tuh udah ketinggalan. Even sama gue lah yang umur 30-an. Apalagi yang lu umur 20-an. Ya, masalahnya kan dari zaman purba dulu teknologi selalu mempermudah hidup manusia. Betul. Dan selalu menggantikan pekerjaan manusia. Jadi AI gantiin banyak kerjaan itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru. Udah zaman purba udah begitu gitu loh. Cuman masalahnya lu bisa ngikutin gak gitu loh. Atau lu cuman pengen teriak-teriak doang. Pakai AI tidak akan seindah tangan manusia. Alampret Pak. Iya bener. Anyut. Dulu kita pernah bahas kan yang jangan kira yang ini juga nggak terjadi jutaan tahun yang lalu ya. Iya. Maksud gua ketika orang dulu belum ketemu batu kan orang masih lawan macan mungkin pakai tangan ya. Iya kan? Terus akhirnya dia ketemu, wah ini aja batu gua asah gitu kan, set gitu. Oh ternyata gua ngetok macan sekali mati gitu. Bisa gitu kan. Gitu kan. Itu juga kan teknologi kan. Tapi zaman dulu gitu kan. Yang AI juga lah yang zaman sekarang gitu kan. Karena gua sih ngerasain sendiri ya. Lo juga mungkin nanti bisa berpendapat gitu. Dengan AI gitu ya, ChatGPT dan yang lain ya. Kayak Canva kan juga ada ya ini kan. Iya kan? Dan lain-lain. Ada. Dan yang lain-lain gitu. Dengan AI ini kalau misalnya lu manfaatkan, jadi 1 jamnya lu itu 1 jamnya lu itu bisa done beberapa pekerjaan.
Jadi akhirnya ini kita kalau ngitung nyampe mikro manajemen di 1 jamnya lu bisa dapat kerjaan lebih banyak daripada 1 jamnya orang lain. Betul. Nah menurut gue itu tuh fokus utamanya dari kita ya, dari anak muda supaya nanti kita ngejar ke Indonesia Emas 2045. Oke. Ya kan? Ya ada porsi pemerintahnya ntar kita bahas belakangan ya. Oke. Ya kan kayak gitu. Gampangnya gini sih, gue pengen nambahin dikit. Kalau lu nggak mau ngikutin, bakalan ada orang yang gantiin lu yang mau ngikutin teknologi. Kalau lu nggak cuman pengen tango 9 to 5, lu bakalan terganti sama orang-orang yang 9 to 9. Iya. Atau bisa lebih. Bisa jadi. Gue tidak ingin menghasut orang-orang untuk kerja lembur tanpa dibayar ya. Betul. Tapi masalahnya ada orang-orang seperti itu. Betul. Gue termasuk salah satunya. Iya, lu juga kan. Artinya kita passionate emang kerjaan gitu kan. Iya. Emang tujuannya mau ngelarain kerjaan gitu. Gue pengen cepat kelar aja gitu loh. Jadi gue besok itu udah bisa ngerjain yang lain lagi gitu loh. Iya, tapi ada saatnya kita burnout kan Bang Gori ya. Wah, pasti, ada saatnya gitu kan, ada saatnya kita burnout. Mungkin nanti ketika kita burnout itu ya kita bisa mengkompensasi kan. Oh, kita kan udah kerja keras kemarin gitu kan. Udah sampai sini nih, targetnya di sini nih. Iya. Hari ini gue di sini deh, kompensasi yang ini gitu. Makanya. Kalau menurut sum zero game aja pada akhirnya. Zero sum game benar ya. Kalau menurut gue ya kita hidup di Asia ya. Itu kan kita emerging market. Betul. Dan emerging sekali kan. Betul. Dan negara-negaranya tuh macan semua, Bos. Singapura, ya kan? Ya. Korea, Jepang, Malaysia, Cina, ya kan? India. Iya gitu, maksud gua yang akhirnya tuh waktu 24 jam itu tuh jadi semakin kurang gitu. Iya kan? Kalau bersaing sama mereka orang rebutan. Iya kan? Rebutan, seriusan. Makanya mereka tuh udah ahead menurut gue ya, udah lebih ahead tuh pengetahuan di bidang di bidang pekerjaan gitu udah bertahun-tahun di depan gitu. Jadi kita nih sebagai anak muda Indonesia gitu ya, supaya kita nggak terus-terusan kerja sama orang benar kutip ya. Iya. Ya kan? Supaya kita nggak terus-terusan ketinggalan sama negara lain. Ya mau nggak mau dari anak mudanya kita sendiri harus menimbulkan itu. Minimal gini. Kalau misalnya lu bilang, gue nggak mau kerja kayak gitu, gue pengennya work life balance. Iya terserah lu deh, gitu kan. Tapi gitu ya, gue tantang lu ya. Di 9 to 5 lu itu, apa yang lu dapat 1 hari mesti lebih banyak dari gue. Baru lu eligible buat ngomong kayak gitu. Gue pengen 9 to 5 gitu. Tapi kalau kita compare gitu ya 1 hari sama gue, yang gue misalnya kerja sampai jam 6, jam 7 gitu ya, lu harus dapat lebih banyak dari gue. Kalau lu bisa, baru gue diem dah. Oke. Itu top tuh, Bu. Baru salut gue. Ya kayak gitu. Baru karena udah boleh ngomong gitu ya. Bener, iya. Itu dia berhak buat ngomong tuh. Karena kalau misalnya enggak, menurut gue itu tuh udah lebih susah gitu maksudnya gue ngejarnya. Udah lu nggak mau nambahin jam kerja, udah gitu lu cara kerja masih yang lama. Ya. Iya kan? Masih pakai Excel gitu-gitu. Nggak mau belajar AI, nggak mau apalah, nggak mau terima perubahan, nggak mau dengar kata orang, nggak mau ngeliat keluar misalnya. Singapura udah pakai apa aja sih? Ya, lu nggak ngerti VLOOKUP, lu bisa perintahin AI untuk ngerti VLOOKUP. Bener iya. Iya gitu. Maksudnya sekarang itu ya, gue misalnya kalau disuruh bos gue bikin gue coding gitu ya, itu kan nyuruhnya ChatGPT. Gue ChatGPT sekarang. Jadi itu udah bukan masalah lagi, kecuali suruh bikin aplikasi gede lah nggak bisa gue gitu kan. Cuma kalau disuruh bikin fitur-fitur kecil gitu ya, tambahan-tambahan dari aplikasi yang gue jual gitu, yang sekarang kan gue jualan aplikasi ya gue bisain gitu. Karena kan basicnya gue programmer, jadi gue tau lah tujuan gue mau kesini nih. Akhirnya gue belajar prompting kan dari dulu, mungkin udah 4 tahunan gue belajar prompting gitu ya. Gue belajar prompting, ya akhirnya sekarang ketika prompting gue jago, bisa jadi 1 jamnya gue itu berharga 3 jamnya lu. Yes. Kalau gue kerja 10 hari, kalau gue kerja 10 jam sehari, gitu kan? Yeah. Ya lu kayak kerja 30 jam. Gitu loh. Seberapa optimal gitu. Lu bisa ngimbangin itu nggak? Iya bisa ngimbangin itu nggak? Gitu kan? Dan gini Bang Gori ya, gue nggak ngelihat nanti tuh orang akan dibayar makin murah sih. Justru yang makin murah di bawah ini mungkin hilang. Orang akan dibayar makin mahal, tapi orang yang dibayar cuma makin sedikit. Nah itu gue rada kontra tuh. Karena gini. Coba diskusi gitu, iya. Kan 60% ya kalau nggak salah ya, 60% ke atas angka produktif gitu ya. Iya. Ya balik basic ekonomi aja, supply and demand. Kalau supply-nya banyak, ini 60% ini, tapi demand-nya sedikit, bukankah orang-orang itu bakal dibayar murah gitu loh, Bel? Bener, ujung-ujungnya. Ya kan? Nah, balik ke argumen lu tadi, kalau semuanya dibayar mahal, yang di bawah ini bakalan hilang, bagi gua sih nggak bakalan selalu ada. Oke. Gitu loh, karena balik lagi, ini persaingan gitu loh. Bener-bener. Lu jual, gue 10 juta,
Mario aja deh dia bisa 7 juta gitu loh. Wah masih ini aja deh dia bisa 5 juta gitu loh. Iya. Dengan produk yang sama, dengan skill yang sama. Tapi Ya, stance lu orang begitu nonton. ya? Stance gue begitu. Oke. Nah kalau gue ngelihatnya nih, persaingannya itu makin global bang. Oke. Jadi ketika gue bilang, wah ini ntar yang kerja yang skill yang biasa-biasa yang bawa-bawa nih akan makin gak kepake nih. Karena menurut gue persaingannya itu udah bukan nasional lagi nanti tuh. Jadi udah cross border, ya kan? Ketika lu tarik persaingannya ke atas, gitu kan? Ketika lu tarik persaingannya ke atas, ini orang India mungkin nih, dia akan bikin standar baru. Standar gue 7 juta tuh kerjanya udah kayak gini jadinya. Nah terus dia bilang orang Indonesia tanya, lu gaji lu berapa? Oh gue murah kok 5 juta. Tapi produktivitinya setengah dari yang 7 juta. Oke. Mending gue bayar dia. Iya. Iya gak? Kalau misalnya lu jadi pengusaha. Karena gue mikirnya global gitu. Karena kan nanti udah cross border udah makin banyak kan. Iya. Nih sekarang gini dah. Seberapa banyak proyek lu yang dari luar negeri. Sama Bu Gori juga. Bahkan Bu Gori proyeknya semua dari luar negeri. Bener gak? Iya betul. Dari luar negeri. Iya. Proyekan dia. Itu kan makin banyak kan. Iya kan. Selain emang di internal kita juga banyak kan kerjaan gitu ya. Tapi nanti kan yang dari luar itu kan juga akan makin ngelihat ke sini kan. Karena gue tadi balik ke stance gue yang pertama kan. Asia tuh emerging market gitu kan. Lu nyuruh orang bule ya suruh kerja, kebanyakan syarat bos. Gue pernah, maksudnya, ya bener gak? Gue pengalaman. Iya, dia tuh mikirin apa ya, HAM segala macem. Jam 5, work life balance segala macam. Union. Iya, belum union segala macem gitu kan. Dan ada standar kehidupan yang dia harus ABCD gitu. Udah gitu dia kalau tinggal di Amerika atau di Australia gitu ya, living costnya tinggi banget Bang Gori ya. Sangat. Iya kan? Lu bandingin misalnya di sini 10.000 masih bisa makan ya. Di sana 10.000 udah nggak bisa dapat apa-apa anjir. Stay doang kan. Lu misalnya tinggal di London gitu, 10.000. Berarti kan 0, sekian pound sterling ya. Lu bawa ada dapat apa coba? Mungkin naik keretanya nggak bisa. Tapi kalau kita masih bisa tuh. Ya kan? Lu tambahin dikit 2.000 masih bisa lu naik dari Blok M sampai ke HI sono. Gitu kan? Iya betul. Mungkin di sono udah nggak bisa gitu. Nah itu kan yang dari sono itu kan dia akan nyari ke sini kan mau nggak mau kan. Yang ke Asia ya gue nggak peduli lah sama apa yang terjadi di dunia barat ya. Termasuk di gue kan. Makanya iya kan. Gue nggak peduli apa yang terjadi di dunia barat ya. Tapi gue bilang nih Asia nih akan menjadi Eropa baru dalam tanda kutip dengan etos nyari duit yang lebih gila daripada orang-orang itu. Ya balik lagi tadi kan saat warga Eropa pengennya balance 9 to 5, ini ada orang Asia nih gitu, termasuk India dan segala macamnya 9 to 9 let's go lah bro. Iya let's go. Di China ya udah ngaco bos orang China kerja kan. Lagi India bro. Makanya gua membenarkan hal itu juga ya. Makanya gua bilang nih persiapin sama teman-teman gitu kan. Jadikanlah 1 jam lo itu 2 jam atau 3 jamnya orang gitu. Karena kita harus menang di persaingan ini. Ini kan persaingannya global ya. Atau kalau misalnya lu gak mau ngomongin global, lu ngomongin yang kiri kanannya dulu deh. Lu harus menang dalam persaingan di dalam negeri yang makin kayak gitu. Nih gue ada sharing sedikit lah ya. Jadi kan apa tuh? Company gue, ini yang baru ya. Company gue itu isi cuma 4 orang. Isi cuma 4 orang, tapi kita bisa nanganin klien banyak banget. Nah makanya maksud gue, kalau misalnya nanti di matanya bos gue ya, kalau ada 4 orang doang, ya udah paling tambah 2 deh buat support gitu kan. Itu si Abel tuh udah bisa ngapain aja tuh deh. Gua kasih tugas apa aja beres gitu pakai ChatGPT. Paling dia cuma butuh waktu sedikit gitu. Kenapa gua harus ngasih dia staff misalnya? Iya. Nah, itu aja udah ngilangin 1 kesempatan kerja kan Bang Gori ya? Udah hilang itu. Bisa jadi kan? Iya, bisa jadi. Misalnya kan temen gua juga kan, dia misalnya jadi direktur gitu. Apa-apa selesai sama ChatGPT. Apa enggak dia kerja bareng gua? Ya akhirnya kita berdua kerja pakai ChatGPT gitu. Yang tadinya gini, lu riset deh. Apa enggak lu bikin deck deh. Tadinya kan susah ya. Kita harus nyuruh staff karena kita enggak punya waktu. Tapi sekarang karena kita bisa pinter ya manfaatin ChatGPT, akhirnya 1 jam kita bikin deck bisa kelar, 1 jam 2 jam. Ya akhirnya gue jadi nggak nge-hire orang lagi. Oh ini gue bisa nih kerjaan. Iya. Akhirnya kan misalnya nih karena perusahaannya langsing gitu ya, ya akhirnya dia bisa agile gitu, bisa agile. Jangan lupa kita punya 1 klien gede yang handle banyak project pemerintahan yang isi company itu cuma 2 orang. Kayaknya. Oh gue punya cerita kemarin tuh di Jepang nih. Jadi ini adalah industri namanya teleradiologi. Jadi istilahnya dia baca-bacain ronsen lah, baca-bacain MRI gitu-gitu. Nah di Indonesia itu tuh dokternya baru sedikit sebenarnya. Makanya lu kalau ngeronsen gitu ya itu nggak langsung keluar itunya diagnosa dokternya karena ngantri bos. Karena ngantri di Jepang. Manual ya? Iya di Jepang ada 1 company Bang Gori ya, dia nguasain 5% dari market share di Jepang buat teleradiologi. Yang mana itu sekitar 1,5 jutaan lah. Kalau di 1,5 jutaan pemeriksaan per tahun.
Jadi gua hitung nih sama temen gua. Satu hari itu ada 5 dokter Bang Gori ya. Satu hari dia mesti ngelarin 1000 pemeriksaan. 1000 MRI ronsen gitu. Jering gak lu 1000? 1000 bos. Itu kan nggak mungkin kalau nggak pakai AI. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Pasti Iya kan? teknologi. Akhirnya dokternya cuma jadi tukang stempel kan? Maksudnya dia cuma ngelihat sebentar-sebentar aja, atau malah dia nggak ngelihat. Jadi dia waktunya dihabisin buat ngetrain AI-nya Bang Gori. Sampai akhirnya dia believe, oh ini AI udah bagus nih. Udah oke nih. Iya. Kalau... Jadi dia, lu lihat deh productivity. Gila gak lu? 1000 sehari sama 5 orang dokter, gimana ceritanya gue bilang. Berarti kan seorang 200 kan? Tidak mempekerjakan asisten. Iya kan? Itu company jalan worldwide itu cuma 5 orang bos. Itu segitu ngerinya loh. Maksud gue ke depan itu segitu ngerinya. Makanya kita nih harus jadi generasi. Kita harus jadi generasi yang ke situ. Kita harus jadi generasi yang nguasain itu. Karena jangan jauh-jauh ngomongin Indonesia 2045 kan. Kalau misalnya lu cara kerja lu masih yang biasa-biasa kayak gitu. Nah balik lagi nih Bel. Untuk merubah mindset tadi, untuk merubah mental tadi, itu kan persiapannya kan ya kalau bisa 2045 berarti anak SD SMP sudah harus prepare banget sampai sekarang. Nah itu dia tuh. Nah masalahnya kalau balik lagi, gue sebagai seorang yang skeptis ya. Iya. Gue nggak ngelihat kita siap. Gue nggak ngelihat. Gue nggak pengen nyalahin muridnya deh. Gitu. Iya. Gue tidak melihat instansi pendidikan kita tuh siap untuk menyiapkan si anak-anak muda itu, ini, SD SMP SMA ini untuk 2045 gitu. Makanya, oke, sebelum kita berharap sama pemerintah ya kan nanti kita mau bahas ya. Gue juga ada tuh materinya. Jadi sebelum kita berharap sama pemerintah, itu balik lagi. Yang satu kan tadi kita udah bilang ya, mental lu benerin tuh, ya kan? Kerja tuh kerja aja, gitu. Jangan kebanyakan ngeluh. Nggak usah. Iya. Fresh graduate 10 tahun ke bawah deh, nggak usah ngeluh. Iya, kecuali lu di abuse ya sama company ya. Baru beda. Iya, lu selagi tidak terjadi pelanggaran betul, hukum. lu diperlakukan tidak adil baru. Ya, baru lu ini, lu dibully ya baru lu stand up. Iya, lu baru lu stand up. Lu dikasih kerjaan yang loadnya nggak kira-kira gitu, dan kalau misalnya nggak ini lu dihukum. Terus ada implikasi ke ekonomi. Gaji lu dipotong segala macam. Itu nggak fair. Nggak fair. Itu nggak fair. Baru itu lu bisa stand against gitu ya. Bisa ini. Tapi kalau misalnya enggak, lu coba perbaikin dari diri lu sendiri dulu. Timbulkan kesadaran kalau misalnya emang lu nggak begitu, nggak bisa bos. Ya karena yang lain udah mikir kayak begitu. Yang kedua ya, lu harus menanamkan di otak lu kalau misalnya pekerjaan itu bukan dia akan makin gampang iya karena AI dan segala macam ya. Tapi productivity juga harus meningkat. Gitu. Bukan karena lu abis AI jam 4 lu nyantai-nyantai. Ya kalau bisa lu ngerjain kerjaan yang besok kenapa enggak gitu. Karena menurut gua zaman itu kan gak berhenti berkembang Bang Gori ya. Orang nyari duit juga gak berhenti berevolusi kan. Betul. Kerjaan itu akan selalu ada bos. Gitu. Jadi lu cari cepet lu harus cari cara cepet buat nyelesain kerjaannya supaya di waktu lu libur yang sebenarnya ya 1 minggu lah misalnya gitu ya. Itu lu bener-bener fokus buat libur, buat ngisi waktu lu gitu. Optimal dan lu ngisi waktu lu, menurut ini saran gue ya dari podcast-podcast yang sebelumnya, isilah waktu lu yang kosong itu dengan sesuatu yang membuat otak lu tidak berhenti berpikir. Misalnya lu dengerin podcast-podcast yang kritis gitu, ya kan? Atau lu dengerin science di yang ringan-ringan gitu kan di YouTube segala macem. Kurs Gesat. Iya, Kurs Gesat gitu kan. Itu Fajrul FX gue pernah ngomong kan. Ya kan dia selalu bahas meme-meme itu tuh, meme-meme fisika. Ya itu kan ringan banget coy. Maksud gue itu kayak bercanda aja gitu. Iya, tapi lu mikir gitu. Oh, dia ada rumusnya fisika nih mesti dihitung segala macam gitu. Ya lu akan secara ini lu akan berpikir, tar dulu nih headset kita dicakar sama kucingnya Bang Gori. Terus sadarlah kalau misalnya nanti kan tuh orang makin banyak kan 2045. Pasti lah. Iya kan? Sadarlah orang makin banyak gitu makin kan. Meningkat kan. Ketika orang itu populasi dunia makin banyak gitu, tetangga lu juga makin banyak, tetangga lu punya anaknya juga 11 ke sekolah juga. 11 mas sekarang udah gak ada lah ya, 2, 3 paling. Ada kemarin 11 anaknya. Gila gini hari mah. Nggak, ketika itu orang tuanya mereka ya di sekarang ini juga pasti akan memikirkan yang terbaik buat pendidikan itu kan. Itu yang akan jadi lawan lu tuh nanti gitu kan. Gen alpha pada masanya gitu. Pada masanya nanti. Ya, lu bayangin ntar dia bisa ngapain gitu. Saat lu berkibar, iya. Saat lu mulai. Jadi tenaga kerjanya tuh bukan malah makin sedikit.
tenaga kerja malah makin banyak. Ya lu harus cari gitu kan, lu harus cari celah bagaimana caranya supaya angkatan kerjanya kita ini, angkatan kerjanya lu ini bisa sangat produktif di waktu yang sedikit. Terutama di 2045 nanti. Iya, karena gini Bang Gori ya, kalau misalnya lu bandingin ya produktivitasnya angkatan kerjanya kita ini terjadi loh. Maksudnya kenapa pengusaha tuh lebih suka bikin pabrik di Vietnam? Karena produktivitas kita rendah coy. Oh ya? Iya, rendah. Itu lu bisa baca risetnya. Lu googling aja juga langsung keluar tuh. Dan itu memang dikeluhin sama pengusaha-pengusaha gitu. Makanya akhirnya banyak pabrik-pabrik yang tutup, terus dia buka, ya pindah gitu ke Vietnam atau ke Thailand gitu. Karena ya salah satunya itu. Salah satunya ya? Iya, salah satunya ya. Gua nggak ngomong yang ekonominya lagi jelek segala macam. Iyalah gitu kan. Emang kita lagi krisis kan. Ormas jangan lupa. Iya, oh ya itu. Nah, itu ntar kita bahas kali ya 2045 kalau ada masih ada ormasnya bisa nggak ya jadi Indonesia emasnya? Salah satu kenapa gua pesimis. Apa bisa aja di Indonesia perunggu aja. Bisa kita jadi emas gitu ya, tapi karena ada ormas jadi Indonesia perunggu. Gitu. Perak lah. Pokoknya Indonesia perak tuh ya. Gara-gara ormas. Oh sama ini Bang Gori, satu lagi penting. Apa namanya ya? Gua ngerti tekanan kerja tuh makin gede gitu ya. Terus Gen Z itu kan dia Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Itu beda lah sama millennials kayak kita gitu untuk dealing with the problem gitu. Kalau misalnya dia tekanannya makin tinggi, makin down. Ya apa enggak dia makin nggak peduli. Gitu kan. Iya, Jadi misalnya adalah nanti bahasa udahlah kesehatan mental gue jauh lebih penting lah gitu. Padahal menurut gue biasa aja kerjaannya. Menurut gue biasa aja. Ya kecuali yang parah ya. Lu dibully segala macam gitu. Emang kerjaannya nggak masuk akal gitu. Tapi untuk kerjaan yang menurut gue biasa aja, bahkan kalau misalnya gue di umur lu, gue bisa lebih gila gitu kerjanya. Lu umur gue aja yang sekarang beda 10 tahun 15 tahun sama lu, gue bisa lebih gila kerjanya. Tapi lu dengan gampangnya lu bilang, aduh gue burnout nih, gue mau ke ini psikiater, Bali, psikiater, gue mau ke Bali segala macam. Tapi gini sih, ini beberapa kali udah gue obrolin di apa ya di live stream gue ya lah. Iya. Untuk orang-orang perintis, orang-orang non privilege yang kayak kita lebih parah deh, yang sandwich generation deh gitu loh. Kayak kita tuh nggak punya opsi untuk burnout, bro. Kita nggak punya opsi untuk healing gimana banget. Gue nggak punya opsi untuk nganggur 2 bulan 3 bulan, nggak makan, gitu loh. Jadi ya oke, kesehatan mental juga penting, tapi lu nggak makan mental lu juga kena. Jadi terkadang ini adalah 2 pil pahit yang harus kita telan gitu loh. Dilema banget. Kalau bahasa Minang siko capek. Siko capek. Jadi gitu. Pisau mata 2 aja gitu loh. Lu pilih yang mana gitu loh. Lu pentingin kesehatan mental tapi nggak makan, atau lu pengen healing lu nggak pengen healing tapi di abuse gitu loh. Iya. Dihabisin sampai burnout gitu parah, dan gue lebih memilih burnout parah. Atau nomor 3, lu bisa perbaikin cara lu untuk ngadepin masalah itu. Balik ke topik yang awal tadi, optimalkan cara kerja lu. Betul. Gitu loh. Jadi gini loh, kalau misalnya apa sih masalahnya? Susah, cari, tanya sama yang ngerti, gitu kan? Oh si bapak ini kagak bisa di lobby, temennya, ya atau bosnya. Gitu. Lu coba lobby dari dia, jangan langsung nyerah. Apa enggak lu masih punya atasan kan? Ya lu balikin ke atasan lu dulu. Oh pak nih si bapak itu susah dah, gue nggak bisa komunikasi sama dia, lu ada orang lain nggak? Gitu. Nah, iya. Apa enggak nomor 3 ya langsung aja lu ngomong sama dia, bos. Ini kalau kita kayak begini terus kagak beres nih. Lu bisa nggak begini? Gue ekspektasinya begini. Seperti yang lu bilang di streaming lu sering, lu kompromi ketemu di tengah. Ya. Jangan langsung burnout. Ya kan? Lu berat gitu mah lu kalah sama orang Cina coy. Maksud gue, iya orang Cina udah nggak peduli men, mental kayak gitu. Ya mesti ya kalau lu kebanyakan ke ngeluhnya gitu ya susah gitu. Maksudnya susah gitu ya kan, atasannya juga nanti kan akhirnya jadi mikir kan, ya ini orang gua kasih pressure sedikit ngeluh, nggak gitu. Cuma gua pernah. Oh lu pernah? Gua pernah. Apa sih ngeluh mulu nih orang? Gitu loh. Ngeluh tuh menular. Hati-hati. Bisa jadi ya. Itu akan menyebabkan negatif itu kali ya, negatif
energi energi ya, dark negatif energi vibes ya. gitu Akhirnya loh. yang lain jadi oh iya juga ya, kenapa Iya gua nggak juga ngeluh kenapa aja gue bisa gitu. iya gitu loh. Yang lain kenapa nggak Alah ngeluh gitu aja? demo aja kita gitu kan udah tutup pabrik e-home. Iya bener. Karena ketika kita nanti 2045 Pak Gori kita udah di umur gocap ya. Ya. Mungkin kan kita bisa jadi pejabat, apa jadi pengusaha gitu ya. Apa enggak kita jadi ya high level senior karyawan lah gitu ya. Ya di sekarang aja udah kayak gitu ya, nanti gua mungkin bisa lebih gila lagi gitu Bisa, tuntutannya gitu. bisa lebih Ketika gila. lu ngomong ABCD ya gua akan bilang kenapa nggak pakai ayah aja, Iya. kenapa nggak pakai ini aja, kenapa nggak pakai itu aja gitu. Dan lu nggak bisa lagi bilang angkatan lu mah nggak ngerti rasanya pakai AI, karena gua ngerti. Ya. Beda sama angkatan kita kan, ya kan, angkatan kita bos-bos kita kan belum tentu ngerti, Belum tentu. karena dia dulu hidup bukan di zaman internet. Gua udah hidup di zaman internet, hati-hati lu. Ya. Iya, dan iya kan, hati-hati lu. Dan angkatan kita ini yang selalu update kan, udah angkatan pertama lah ya bisa dibilang ya. Angkatan pertama yang hidupnya update terus, sosmed, Google, Chat GPT, terus DALL-E, wah segala macem gitu kan. Hati-hati lu. Jadi ketika Mute lu nanti. iya, ketika kita jadi bos-bos atau kita jadi pejabat, ketika lu ngeluh dengan alasan yang sama, ya gue buktiin lu gitu. Okay. Iya, hati-hati. Oke, itu dari sisi anak mudanya harus dilakukan untuk persiapan 2045-nya gitu kan. Iya. Tapi kan kita kan juga gak bisa anak muda siap, oke lah anggap anak muda siap. Iya. Tapi kalau sarana prasarana tidak disiapkan sama pemerintah, kan nggak terjadi juga. Betul. Nah, masalahnya adalah sejak gue sadar politik, SBY 2 lah ya, gue mulai milih. Wah, ini kita udah masuk politik nih. Apa yang dari yang harus dilakukan pemerintah? Oke, kita udah masuk ke situ ya. Nah, dari zaman gue SBY 2 udah mulai milih lah gitu ya. Gue tidak melihat kehadiran mereka gitu loh. Gue tidak melihat efek langsung dari mereka. Jadi balik lagi sih di podcast kemarin gue juga udah bilang kan bahwa gue melihat posisi strategis dalam politik, entah itu anggota DPR, DPD dan segala macamnya termasuk sampai presiden, nggak lebih dari industri doang. Industri doang. Ya, gue melihatnya itu tidak lebih dari bagaimana cara orang-orang yang sudah duduk di situ dapat duit. Oh, gitu loh. Apapun gitu loh. Iya, Baik iya, harus iya. mengorbankan masyarakat segala macam ya bodo amat gitu loh. Iya. Oke, mungkin gue nggak pengen ngomong ke atas lah sampai presiden, menteri-menteri yang segala macam gitu loh. Pejabat-pejabat daerah deh, bupati segala macam. Gue tidak melihat itu sebagai panggilan hati mereka untuk ngebenerin daerah mereka masing-masing. Gue melihatnya ini industri aja, ini nggak lebih dari sebuah pekerjaan bagi mereka. Iya, gitu iya loh. Pekerjaan yang tidak dilakukan sepenuh hati ya. Yang penting bagi mereka ya dapat duit lah gitu loh. Iya. Gue baru baca sih salah satu di daerah Jambi. Daerah lo ya? Daerah gue yang daerahnya itu termiskin, tapi bupatinya tuh bisa asetnya tuh bisa miliaran, triliunan gitu loh. Apa namanya? Mobil dinasnya ada yang Mercy. Mobil dinas gitu kan. Bupati mobil dinasnya Mercy, keren banget. Sekolah masih bolong-bolong gitu loh. Guru tidak diperhatikan gitu loh. Itulah salah satu yang membuat gue sangat optimis sekali 2045 ini bisa terjadi gitu, karena ya sangat pesimis kali. Pesimis. Iya, lu tadi bilang sangat optimis. Oh sorry. Salah, sangat pesimis sekali. 2045 no. Gue tidak melihat di situ. Bahkan di luar dari pemerintahnya ya, seperti gue bilang tadi ya, persiapan di instansi sekolah juga penting ya, di instansi pendidikan juga penting gitu ya. Sama aja. Gue melihat guru-guru itu bukanlah sebuah panggilan hati. Tidak semuanya ya, semuanya. Disclaimer dulu. Disclaimer, tidak semuanya. Gue tidak melihat para pengajar itu adalah panggilan hati untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi lebih kepada itu sih, menjadi seorang guru itu kan bisa dibilang salah satu pekerjaan yang gampang diterima ya, bukan skillnya, bukan tujuannya segala macam, yang gampang diterima. Gampang diterima tuh maksudnya gimana? Jelasin dulu. Ya tinggal ngelamar. Oh, iya. Lu masuk ke pabrik ini, ke perusahaan ini, SKCK dulu gitu. Iya, harus berpenampilan menarik. Penampilan menarik gitu, umur tidak boleh di sini. Tapi kalau ini kalau nggak salah guru Gembul juga pernah ngomong kayak gitu loh. Misalnya pilot dan guru matematika. Guru tidak bisa jadi pilot. Pilot belajar dikit bisa jadi guru matematika.
gitu. Jadi balik lagi, gue tidak melihat itu sebagai panggilan hati mereka untuk mencerdaskan, tapi lebih kepada ya udah deh, ini kerjaan yang terima gue gitu loh. Dan pada akhirnya gue tidak melihat siswa-siswa yang berkualitas, tidak semuanya, lagi-lagi tidak melihat itu. Tapi untuk menuju 2045 di saat mayoritas pendidikan kita seperti ini, nggak jamin bisa kejadian. Bel. Benar, gue nanya dulu. Berarti menurut lu yang salah adalah kualitasnya rendah itu karena mungkin salah satunya adalah sistem rekrutmennya juga nggak ketat-ketat amat gitu ya. Padahal mereka tuh tugasnya yang paling berat dalam tanda kutip ya. Iya, sangat. Iya gitu kan, menyiapkan satu generasi ini. Karena itu kan akan menentukan kita jadi bangsa kayak apa kan. Betul. Di satu angkatan itu kan. Satu angkatan itu. Oke. Satu generasi. Iya, gua dapat concern nih. Gitu loh. Dan dulu gue sempat ditanya lah waktu gue KKN dulu gitu kan. Gue sempat ditanya di mana? Desa Penari? Enggak, di daerah Pariaman lah gitu. Ada penari? Enggak ada. Sempat ditanya gitu kan. Kenapa sih gaji guru nih kecil-kecil gitu loh. Sedangkan yang anggota di sana tinggi-tinggi. Anggota nih? DPRD. Oh, oke. Pejabat lah ya. Ya, gue muncung sales lah ya, gue Spanisin lah ya. Oh, nggak bisa Pak, soalnya masa Bapak mau menang dua-duanya, dunia akhirat. Akhirat kan Bapak udah sah. Udah sah masuk surga, pengajar kan, ilmunya bakal dipakai terus. Gitu loh. Masa Bapak mau menang dua-duanya sih, gitu loh. Jadi disengsarakanlah di dunia. Nah, mereka kebalikannya. Kacau. Ya kan waktu itu kan gue sebagai muncung sales doang. Yang dijual akhirat gila. Gue ngomong sama guru ya, ntar ngomong sama anggota DPR beda lagi. Gitu loh. Masa Bapak mau menang dua-duanya sih, dunia akhirat salah satu dong Pak. Enggak, tapi ada yang percaya nggak mau omongan itu? Ya iya aja sih, ice breaking doang sih waktu itu, gitu loh. Nggak, kalau misalnya ternyata bisa bekerja ya, tuh bisa dicontoh tuh apa Menteri Pendidikan caranya Bang Gori. Ice breaking aja. Kalau gitu. Percaya sih, kalau banyak yang percaya, wah gue worry sih, aduh gimana anak guru bisa dibohongin begitu. Gitu. Ya. Nah, tapi balik lagi ya karena supply-nya banyak, gitu kan. Termasuk gue sempat jadi pengajar dulu kan. Supply-nya banyak, yang ngedaftar itu banyak banget. Tapi pada akhirnya semuanya diterima, kan kampus kan ngurus keuangannya masing-masing kan ya. Iya. Jadi kan gaji guru itu terutama yang non PNS lah gitu loh. Itu kan terbagi merata gitu. Belum lagi masalah titipan rektor ini, titipan dari bupati ini. Oh, itu di universitas ya? Ya, di universitas dan di sekolah deh waktu itu sempat juga. Oke. Dan pada akhirnya paling tidak dari SMP, gue yang benar-benar memperhatikan tuh dari SMP, SMA berapa tahun tuh? 6 tahun ya. Dengan ratusan guru yang pernah ngajar gue deh gitu. Puluhan deh. Paling 3 atau 4 gitu loh yang benar-benar guru. Dalam gitu tanda kutip ya. Gitu. Iya. Itu ya udah ngasih LKS nih. Iya. Tapi ini dulu ya, kita apa namanya? Menaruh hormat yang sangat besar sama profesi guru ya. Oh, sangat. Iya, kita pastinya. Bapak Ibu guru kita tuh orang-orang sangat mulia menurut gua. Tapi balik lagi kita harus sorry Bapak Ibu guru ya. Tapi kita harus dengan segala macam ini ntar kita bahas ya. Tapi kita harus objektif, kita coba bahas. Ini kan in terms of persiapan kita menuju Indonesia emas kan. Ya. Tapi memang harus diakui Pak Gori ya, menurut gua juga kualitasnya masih kurang. Nah, mungkin kita bahas kali ya. Ini kan concernnya Pak Gori pendidikan ya. Pendidikan kan. Nah, menurut gua gini. Kalau misalnya untuk pendidikan ada beberapa yang menurut gua harus disiapkan oleh pemerintah yang masih berantakan. Misalnya gini deh. Kalau misalnya lu kan sudut pandang lu jadi dosen kan waktu itu kan. Sekarang gini dah, kalau misalnya lu dengan dosen, lu aja keluar jadi dosen gara-gara gaji kecil. Gaji kecil. Misalnya gini. 2 juta misalnya ya. Ini cuma ngomong doang ya. Misalnya gaji dosen 2 juta, bagaimana lu berharap dosen itu ngajarin yang bener gitu? Nah, dia makannya masih susah. Nah. Gue masuk nyamping bro. Udah gitu lu bagaimana caranya lu mendidik orang gitu ya? Mendidik ya. Ini mendidik karena kalau belajar doang lu dari YouTube aja ya. Ya kan? Mendidik ini kan masalah mental kan. Mental dan karakter kan. Mental, karakter sama ilmu. Baru mendidik namanya kan. Karena kalau lu belajar doang lu belajarnya dari YouTube gitu kan. Ya kalau misalnya lu dikasih, mungkin ini juga menurut gua sebagian besar kali ya, gua enggak tahu ya. Tapi kayaknya emang problemnya guru dari dulu itu kan.
Kayak itu kalau misalnya nggak diberesin, gimana caranya kita mau punya orang-orang yang berkualitas, atau gimana caranya orang yang berkualitas itu semangat dengan gaji yang segitu untuk apa namanya, untuk ngajar. Setahu gue di negara maju ya, kita jangan usah jauh-jauh deh, misalnya kayak Singapura, kayak Jepang, kayak Korea, setahu gue gaji guru, pak guru ya itu top. GGWP. Dan orang itu orang berebutan jadi guru, coy. Orang berebutan jadi guru karena itu pekerjaan yang decent dengan gaji yang oke gitu. Iya kan? Tapi mereka sadar tanggung jawabnya gede banget gitu. Karena kayak Korea tuh, kayak Jepang, itu kan negara industrialis parah kan. Ya. Kalau misalnya angkatannya mereka gagal, tanggung jawabnya dari dia tuh. Iya. Ya kan? Bukan cuma pemerintah doang, dia tanggung renteng gitu. Nah sekarang kalau misalnya pemerintah kita nih tidak menyiapkan platform yang benar, ya kan? Tidak menyiapkan platform yang benar untuk guru ya. Platform tuh dalam artian banyak ya, bukan platform digital doang. Yeah. Maksudnya platform tuh dalam arti undang-undang, dalam arti peraturan pemerintah gitu kan. Betul. Ya dalam arti sinkronisasi peraturan dengan daerah gitu ya. Yang kita tuh menyinkronkan apa namanya? Keputusannya ya dari pusat sampai ke daerah tuh yang benar-benar sampai akhirnya tuh semua bisa sinkron. Akhirnya semua orang ya, semua guru lah ya. Semua guru tuh bisa dapat pemerataan pendapatan gitu ya. Mungkin misalnya ya, kayak kesejahteraan ya, ujung-ujungnya kita akan ngajarin kesejahteraan, karena itu yang pertama ya yang kita bahas dari masalah pendidikan kita, apa yang kurang gitu kan. Karena gimana caranya lu berharap guru-guru ini ngajarin ngajarin AI ya kan dengan gaji yang 2 juta lagi. Atau gini. Gimana guru-guru bisa ngajarin AI kalau laptop mereka masih iCherry? Loh, tolonglah, siapa sih Menteri Pendidikan kita yang sekarang? Bapak siapapun, kan kayaknya udah pecah-pecah kementeriannya, gue juga bingung dah. Pecah-pecah. Iya, gue jadi bingung juga gitu. Tolong ya siapapun yang bertanggung jawab gitu, Bapak Menteri terutama ya, Mas Gibran kalau denger kan, Pak Prabowo gitu kalau denger, tolong Pak, maksudnya kita nggak akan bisa ngeberesin masalah yang gede-gede tadi tuh 2045 sebelum kita ngeberesin masalah kesejahteraan guru. Dan ini udah itu udah di-approve sama mantan dosen, mantan deril pengajar. Pedih bro, pedih. Lo denger tuh Menteri Pendidikan Tinggi. Ya Pak, gue nggak mau ngeluh, gue nggak bisa ngubah keadaan gue waktu itu. Tunggu, gue tambahin. Apaan tuh? Lu dulu PTN kan? Iya. PTN lu. Yang semua orang pengen masuk situ. Itu PTN bos, negeri gitu. Kalau swasta mungkin ya kali ya mahasiswanya sedikit gitu ya. Ini kalau PTN gila, semua orang pengen masuk situ, lu bayangin. Nggak tahu begini ceritanya. Coba dari situ satu hal tuh, ya kan. Terus yang kedua, menurut gue ya, ini fatal nih menurut gue nih. Waktu itu gue nonton, jadi waktu gue perjalanan gue ke Bandung itu kan, nah ini nih. Jadi di sela kan itu naik bus nggak bisa itu kan, nggak bisa pakai ini kan, nggak bisa pakai internet. Akhirnya gue download dulu. Nah downloadan gue itu yang berisi biasain tuh kayak gitu. Gue tuh nonton dokumenter itu dari CNN. Dari CNN itu kabar berita kantor berita Singapura ya. Dia bikin dokumenter tentang 3 negara Bang Gori, Indonesia, India sama China. Nah dia meneliti tentang sistem pendidikan di 3 negara ini. Lo tahu nggak? Cuma Indonesia itu yang dari merdeka sampai sekarang udah 70 tahun itu udah 11 kali ganti kurikulum. 11 kali ganti kurikulum bos. KBK zaman gua Dari zaman gua ke adik gua aja udah beda. Gua ke aja, bro, lu geserin aja deh. Tadi dulu masalah kucing. Iya. Bapak gua ke gua udah beda. Ya. Gua ke adik gua beda. Keponakan gua gimana nanti urusannya? Anak gua gimana nanti urusannya? Ada yang merdeka belajar lah apa segala macam. Yang terakhir kan mereka belajar ya. Gua tuh gua sempat denger omongannya mantan presiden kita Pak Yusuf Kala. Merdeka belajar itu adalah belajar yang tidak dipaksakan. Kata Yusuf Kala nih, kata Pak Yusuf Kala, dulu aja yang dipaksa masih begitu, gimana yang merdeka? Gue bilang bener juga. Tapi kayak memang harus ada penelitian deh. Kenapa ganti kurikulum tapi tidak begitu signifikan kemajuannya gitu loh. Kayak harus ada penelitian yang lebih lanjut. Menurut gue dulu ya,
menurut gua Indonesia tuh variety. Nah, ini juga disimpulin sama si CNA itu. Jadi gini Bang Gori ya. Dia tuh ngambil dia tuh cukup objektif gitu, bikin penelitiannya, bikin risetnya. Jadi dia akan ambil kota, dia akan ambil kabupaten, dia akan ambil sekolah di perkotaan, dia akan ambil sekolah di pedesaan. Terus sekarang diambil garis tengah. Waktu nyusun itu kurikulum, itu menteri atau yang lain-lainnya itu ngambil garisnya dari mana? Kalau lu ngambil dari garis dari kota, yang di kota ya bagus, yang di desa variabelnya nggak gitu variatif. Iya. Kayaknya ya. Sekarang gini, semuanya harus pakai platform. Kita belajarnya online. Ya lu ngomong di Jakarta, ya lu ngomong di Depok, lu ngomong di Surabaya, lu ngomong di Bandung, ya kan? Coba lu geser sedikit, gitu, ke tempat-tempat yang kagak ada internet deh. Kampung bapak gue tuh, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar tuh? Masa dia setiap kali belajar harus manjat pohon Bang Gori, nyari sinyal? Itu kan berarti kan menurut gue itu aja adalah contoh itu kan ketidakefektifan si kurikulum itu sendiri kan, si rules itu sendiri gitu. Makanya yang fair bagaimana mungkin menurut gue ya, gue juga kalau misalnya gue disuruh mikir yang fair menurut gue bagaimana? Menurut gue ada satu kurikulum yang memang dia membedakan demografi masyarakatnya sih kalau menurut gue ya. Dan menurut gue Indonesia ya, karena kita masih negara industrialis, kita belum jadi negara jasa loh ya. Kita belum jadi negara jasa kayak Singapura full jasa gitu. Karena kita masih jadi negara industrialis. Menurut gua vocation itu udah ada harusnya dari SD. Iya kan? Jadi ada ilmu eksak, ada ilmu sosial, ada ilmu ini gitu. Dan itu tuh udah ada dari SD. Jadi kalau misalnya di daerah itu banyak kayak agriculture, gitu kan. Misalnya kita ke daerah yang lumbung padi lah. Iya. Itu kan misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah juga banyak kan. Kalau misalnya itu ada daerah agriculture, coba deh dari SD-nya udah ditanemin agriculture itu dalam lagi. Jadi yang pas praktek science gitu kan kita sering dulu ya nanam biji kacang hijau gitu-gitu kan. Kenapa nggak langsung nanam padi aja? Disesuaikan dengan demografi masing-masing. Betul, iya. Kalau yang di kota mungkin nggak jalan tuh yang nanam padi, ya kan? Mungkin ya di yang sama kita nanemin hidroponik misalnya, ya kan? Ya kan, atau yang vertikal gitu ya, jadi tapi yang sama-sama bahas agriculture gitu, sama-sama bahas agriculture. Orang kotanya mungkin yang lebih dibahas, oh yuk dari SD kita belajar yuk bagaimana caranya smart farming, betul gak? Ya kan, itu kan coding makin gampang makin kesini Bang Gori ya kan, coding makin gampang. Kenapa nggak orang belajar Python dari SD? Yang di kota loh, ya kan, yang di kota belajar Python dari SD supaya nanti ada marketnya nih. Oh, orang desanya jago nanam gitu ya. Orang kotanya jago bikin inovasi. Akhirnya mereka ketemu di tengah. Rantai pasoknya berjalan. Betul. Gitu ya. Ya sekarang apa yang jalan di kota mau dipaksain ada jalan di desa. Akhirnya orang yang dari desa pengennya ke kota karena di desa nggak ada kesempatan. Karena sistem pendidikannya disamain. Exhibit A. Iya kan? Ya, karena sistem pendidikannya disamain. Akhirnya di mindset mereka, oh ya udah, kalau gue mau maju gue harus ngerantau. Ya. Nggak ada yang bisa gue lakukan di sini. Iya bener. Negara kita kan negara agraris dari zaman dulu kan. Iya kan. Emang bener bohong gue bilang. Orang dulu ya kita masih impor beras. Agraris dari mana aja. Sekarang lu India perang sama Pakistan lu pusing. Kita impor beras dari mana? Gitu kan maksud gue. Tapi sekarang katanya udah swasembada ya. Keren. Menteri Pertanian kita keren. Ya kan. Pak Amran. Keren. Pak Amran. Terus Pak Presiden kita juga tekadnya kuat kan buat dari awal dia memerintah sampai sekarang pokoknya harus swasembada gitu ya. Karena ya tadi balik lagi gue bilang ya waktu itu ya kita ngomongin politik kan, beliaunya udah ngelihat ini sebagai masalah pertahanan negara kan. Makanya disikapinya dengan pertahanan negara juga gitu mindsetnya. Makanya gue bilang keren kalau misalnya bisa swasembada. Kalau paradigma seperti itu ya. Betul. Tapi Pak swasembada itu satu hal Pak. Kita nih industrinya harus berkualitas juga Pak. Gitu kan. Pak di Thailand Pak itu beras udah sampai genome sequencing Pak gitu. Dia udah punya di Vietnam, di Thailand tuh udah punya universitas dengan genome sequencing yang terbaik gitu di Asia. Hati-hati Pak, ntar kita kalah Pak. Jadi bibit kita tuh udah yang kesekian ratus Pak Gori. Udah generasi kesekian ratus, tapi di Thailand bibitnya selalu yang ke nol coy, karena dia bisa rekayasa DNA-nya si bibit. Kenapa? Apa kekurangannya kalau udah sekian ratus? DNA itu kan lu punya anak semuanya ke bawah kan? Bawah ya. Ya, akhirnya di setiap kali ada regenerasi itu penyakitnya masuk.
penyakitnya masuk. Makanya orang sekarang lebih gampang kena jantung. Ya. Makanya orang sekarang lebih gampang kena paru-paru gitu kan, penyakit ISPA gitu-gitu. Karena DNA-nya kan dibawa terus kan, termasuk sama penyakit-penyakitnya gitu, dibawa terus dari yang atas ke orang tua kita. Nggak Tapi di diputus Thailand, gitu ya. iya, itu mereka udah berhasil ngembangin, itu genomnya 0, generasi ke-0. Jadi itu adalah beras yang murni nggak ada penyakitnya. Gimana kita mau compete Pak nanti kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya yang kayak gitu kita nggak urusin gitu, ya kan? Ya. IPB kita kebanyakan jadi petani apa kebanyakan kerja di kantor? Ya gue sih buka aja gitu. Gue gak bilang urusannya jelek ya, IPB salah satu yang terbaik di Indonesia ya. Iya kan? Iya kan Pak Gori ya? Sangat. Tapi banyakan kerja di kantor apa banyakan kerja di sawah? Kalau banyakan kerja di kantor kan salah namanya. Iya kan? Harusnya jadi institut perkantoran mungkin. Betul. Setuju tuh. Tapi kan judulnya pertanian. Harusnya kita juga harusnya bisa kayak gitu dong. Kita ngembangin mangga varietas terbaik, durian varietas terbaik. Jangan sekarang tuh apa-apa yang dijual buah yang terbaik, apa yang terbaik semuanya ujungnya Bangkok. Iya. Paya terbaik paya Bangkok. Iya kan? Montong. Durian terbaik Montong. Itu juga Thailand juga. Di Thailand juga. Beras Bangkok kali, Vietnam, basmati tuh dari India. Beras kita taruhnya di belakang. Apa enggak lu beli beras dari Bulog banyak kutunya? Iya maksud gua satu hal gitu ya, kita bisa mencapai itu, tapi coba dah kalau lu benerin dari sisi pendidikannya ya, mungkin negara industrialis kayak kita itu akan jauh lebih mix and match dan itu akan terlihat lebih seksi kan di mata investor. Misalnya gue investor beras gitu dari Korea ya, wah abis nih di Korea nih, udah nggak ada yang bisa tanamin beras lagi kan. Gue lihat ke Indonesia, begitu gue tanya sama Pak Presiden nih, Pak Presiden gimana kalau di sini masyarakatnya demografinya, dengan bangga gue akan bilang. Jadi orang kota yang belajar AI, orang desanya belajar teknologi pertaniannya gitu. Jadi akhirnya mereka bisa ini. Kalau lu bikin startup atau lu bikin industri, mereka bisa bekerja sama. Orang kantorannya lu bisa dari kota gitu ya, mereka udah jago. Orang desanya juga nggak perlu lu ajarin lagi, udah hebat. Top. Balik lagi the million dollar question. Mau nggak mereka melakukan itu? Nah itu kan kita lagi ngomongin apa yang harus dilakukan, ya kan? Mau apa enggaknya kan nanti belakangan gitu. Maksud gua. Ini kan kita cuma bisa ngomong kan, kita cuma bisa nyaranin gitu. Menurut kita yang paling aman ya kayak gitu. Terus gini, waktu itu Bang Gode ya, gua waktu itu pernah kerja di Bank Dunia kan, berapa bulan lah. Mereka bilang kayak gini, di Indonesia tuh unik. Ya dia nggak bilang lagi, dia bilang unik. Uniknya kenapa? Jadi Kementerian Pendidikan itu juga ngurusin masalah fasilitas sekolahnya. Oke. Di Jerman, dia ngompernya bagus nih. Di Jerman itu bangunannya Pak Gori ya, itu tanggung jawabnya Menterian Pekerjaan Umum. Oke. Menterian Pendidikan itu fokus sama orangnya. Execute ke orangnya aja. Betul. Lah ya. Sama Gurunya, iya. Nggak urusan lah gitu ya. Fokus sama gurunya, fokus sama muridnya, fokus sama sama si kurikulumnya. Jadi dia nggak ngurusin bangunan rusak. Bangunan rusak itu urusannya Menteri PU. Akhirnya mata anggarannya jelas, gitu kan? Yang ini bangun manusianya, nih yang satu lagi kita bangun infrastrukturnya. Jangan kayak sekarang misalnya kita nih, jadi dua-duanya dibebanin ke apapun yang berhubungan dengan sama pendidikan ya, dibebaninnya ke Kementerian Pendidikan. Mungkin menurut gua itu juga yang bikin nggak fokus. Mungkin kan nanti teknis lah itu bisa lewat dirjen segala macam. Tapi lu lihat deh maksud gua, berarti negara maju kayak Jerman itu dia ngelihatnya point of view udah kayak gitu. Makanya nanti mungkin kementeriannya dia akan lebih ramping dan dia akan nggak diberatkan dengan urusan yang kayak gitu. Kalau misalnya lu ada rapat-rapat kabinet gitu kan, jadi yang menyampaikan tuh akan Menteri PU. Pak, jalan kita rusak sekian kilo, sekolah kita rusak sekian banyak. Nanti Menteri Pendidikan dia akan ngomong, Pak, kurikulum kita begini, kita akan mencapai Indonesia Emas tahun segini kalau misalnya gini. Terus kan presidennya mikir ya, oke, yang jalan tadi itu penting gitu ya, tapi yang sekolah ini nggak kalah penting. Gitu kan, udah pokoknya PU menteri sekarang itu semua fokus aja di pendidikan buat bangun sekolah. Nah ini yang Menteri Pendidikan kita fokus aja buat bikin kurikulum yang bagus. Iya nggak sih? Manusianya ya. Ya itu kata orang World Bank loh. Di Jerman tuh kayak gitu. Jadi gue sih setuju ya menurut gue. Dan kenapa enggak kita belajar di negara maju kan? Menurut gue. Dan mereka vocation juga oke banget kan? Iya kan? Makanya gimana caranya tuh Jerman itu yang menang kalah perang dunia kedua ya? Kalah total ya. Berlin kan dihancurin Pak Gori ya. Yang kalah total perang dunia kedua itu gimana caranya dia bisa jadi ekonomi paling gede di Euro coy. Iya kan? And it happen. Ini happen. Dan dia industrinya semua industri yang berhubungan sama industri sama
technical, mechanical gitu loh. Oke. Sama permesinan gitu. Mercedes-Benz, Audi, itu kan BMW, Bosch kalau lu tahu tuh. Itu apa namanya yang merek-merek busi segala macem, Siemens, Philips gitu-gitu kan. Itu kan semua industri kan, dan itu matematika fisikanya juga nggak main-main kan mereka kan. Ya. Mereka bisa bikin produk-produk kayak pesawat gitu-gitu, part pesawat, part komputer gitu-gitu kan. Mereka juga nggak main-main gitu, dan mereka cukup konsisten sih kalau gue bilang ya. Dan ya lu lihat mereka ngaturnya kayak gitu. Ya kenapa nggak mungkin kita contek gitu ya. Gitu. Terus ini gue perlu ngomong juga nih di tema yang ini. MBG, makan bergizi gratis. Penting nggak? Menurut gue penting. Penting. Ya kan? Oh, itu gue setuju. Itu penting. Ya menurut gue penting. Penting. Tapi penyakitnya di Indonesia tuh ya. Ke bawah-bawahnya, eksekusi bawah-bawahnya seperti apa? Penyakitnya di Indonesia tuh selalu ini jadi bancakan. Gue juga gak ngerti kenapa dah. Gitu. Gue gak bilang korupsi lah, tapi selalu jadi bancakan gitu. Gue kan waktu itu pernah ngomong di podcast yang sebelumnya kan, ya gak apa-apa deh kalau misalnya emang lu ternyata koleganya si bapak itu gitu, akhirnya lu dapet proyeknya gitu ya. Nanti lu kerjain yang bener gitu maksud gue. Jangan anak keracunan lagi. Pak Yuci no. Iya. Jangan keracunan lagi, ntar ada berita. Terus ada berita yang mestinya ayam dikasihnya tempe lagi. Iya. Ya maksud gue ya mau sampai kapan kayak begini bro. Dan kalau misalnya gue pernah denger podcastnya Tempo gitu ya. Kalau misalnya lu denger dari negara maju, misalnya kayak Jepang gitu ya, itu tuh mereka emang berdayain sekolahnya. Puter di sekolah aja gitu. Jadi sekolah maunya gimana nih? Apa lu mau catering gitu kan? Apa lu mau ngerjain sendiri? Lu bikin apa namanya? Lu bikin dapur gitu. Lu bikin dapur. Mungkin kata sekolahnya, oh ya udah gue kerjain sendiri aja. Mungkin bisa lebih murah loh. Bisa jadi. Ya gunakan penjual-penjual yang di kantin aja. Betul kan? Akhirnya gini, Pak kita nggak ada infrastrukturnya. Ya kan anggaran yang 600 sekian triliun itu kan bisa geser ke PU. Iya. Akhirnya satu sekolah punya model standar gitu. Oke, Kementerian PU punya model standar satu sekolah. MCK-nya harus kayak gini. Ya kan? Ruang kelas harus kayak gini. Terus dapur harus kayak gini. Iya kan? Akhirnya semua anggarannya tepat gitu. Tapi anak dikasih makan siang bergizi gratis. Itu menurut gua kenapa enggak? The best ya. Kenapa enggak gitu? Sebenarnya enggak gratis juga ya. Yang bayar sih sebenarnya orang tuanya karena dia bayar pajak gitu kan. Iya kan? Iya dong. Iyalah. Iya dong. Orang tua bayar pajak ya. Sebenarnya orang tuanya yang bayar. Cuma menurut gue eksekusinya kalau misalnya terus-terusan kayak gini ya kan baru ya. Gue harap sih ntar dievaluasi ya Pak Prabowo kalau denger gitu ya, sama BGN ya kalau nggak salah yang ininya kan yang jalanin Badan Gizi Nasional. Ya gue harap pejabat-pejabat yang terkait tuh evaluasi cepet lah gitu kan, karena ini kan menyangkut anak kan. Ya kalau sampai keracunan kayak gitu kan kesian lah, gila kali ya kan. Dan ini kalau lu telat sekarang ya 2045-nya mungkin nggak ngehit tuh gitu kan. Karena konsennya Pak Prabowo itu kan anak-anak yang terutama yang di daerah Pak Guri ya. Iya. Terutama yang di daerah itu datang masih kosong, gila gimana caranya dia mau belajar kalau perutnya masih kosong kan? Iya, masih mikirin perut, gimana mau mikirin otak. Iya, udah gitu dia jajan di ini karena daerahnya juga nggak bagus-bagus banget gitu, ekonomi juga nggak terlalu tinggi gitu levelnya. Akhirnya jajannya isinya nasi lagi sama Indomie kan kacau gitu ya. Dua-duanya karbohidrat, gizi dari mana? Nggak ada seratnya gitu. Nggak ada proteinnya kurang segala macem. Ya akhirnya gimana kok otaknya mau berkembang gitu kan. Sementara anak kecil kan otaknya kayak spons kan. Ya kan. Kalau misalnya nggak lu sokong pakai gizi yang bagus juga nggak berkembang juga. Sementara misalnya emaknya nggak bisa gitu kan, orang tuanya kurang mampu, ya ini Pak Prabowo niatnya baik nih, kita intercept deh, pemerintah yang ngasih dia makannya bergizi. Jadi seenggaknya kalau misalnya 3 kali misalnya makan gitu ya, atau 2 kali lah gitu ya, 2 kali kalau misalnya nggak ada ininya. Tapi yang penting gue pastiin yang satu ini top gitu. Ada susunya, ada protein, bisa dapat dari mana aja kan. Dan menurutku gini ya, jangan ada kayak misalnya suara-suara miring. Wah, misalnya gini, di satu daerah ini dikasih lele terus diketawain. Lah kenapa emang? Ikan bro. Lu cari tahu dulu lele tuh proteinnya berapa bos? Itu ikan bro, iya. Bagus itu bro. Makanya lu cari tahu dulu omega 3-nya berapa bos. Kan misalnya gak semuanya juga daerah ada ikannya. Iya. Gak semuanya juga daerah ada sapinya gitu kan. Gak semua juga daerah ada ayamnya gitu. Ya kenapa enggak pakai ikan? Di daerah ini misalnya banyak petani kedelai. Setelah nanti kita kasih ke Badan Gizi Nasional, dihitung-hitung, oh ya sama kok sama makan ikan lele, sama kok sama makan ayam, gitu kan? Ya. Kita ini terlalu terbiasa ngelihat makanan bergizi tuh ayam, daging gitu kan? Iya. Padahal laut kita begitu melimpah, tapi ikan itu masih dianggap nomor 2. Selalu Bu Susi juga ngomong kan waktu itu ya, Bu Susi Pujiastuti ya, mantan Menteri Perikanan gitu kan? Ya.
Iya, waktu era Jokowi yang pertama itu. Dia juga ngomong begitu kan. Lah kenapa sih orang Indonesia kagak hobi makan ikan? Ya kan? Malah ikan-ikan kita itu kalau dijual ke Jepang harganya bisa segitu tingginya. Iya, iya, iya. Mungkin ya di Jepang itu banyak orang pinternya, salah satunya juga gara-gara Makan ikan. banyak makan ikan kan. Salah satunya dari sistem pendidikan gitu. Oke. Oke. Itu kan mungkin sistem pendidikan yang dasar ya. Mungkin kita sampai itu terus ya udahlah serah pemerintah. Terus sistem pendidikan menengah. Kayak misalnya SMK. Gue baru baca fakta ya. Gue baru baca fakta Pak Gori ya. Pengangguran kita itu paling besar di Asia Tenggara angkanya. Dan pengangguran kita itu yang paling banyak justru dari SMK. Really? Iya, gue sebagai orang SMK menurut gue wajar. Gila gak lu bisa ngomong begitu? Kenapa tuh? Kan bukankah SMK itu memang sudah disiapkan? Makanya waktu itu ada tuh ya subscriber kita nanya kan yang di YouTube. Bang, mending SMA apa SMK? Ya. Soalnya SMA kata guru saya waktu itu dia bilang ya, kata guru saya kalau SMK itu nggak bisa keterima kuliah gitu. Ntar kalau misalnya nggak dapat kerja jadi susah lagi. Ya gue bilang gue patahin dong, enggak. Gue dulu keterima kok di BINUS gitu. Mudah aja gue masuk. Terus nggak dapat kerja, enggak juga. Lu lihat gue sekarang, gue nggak lulus dari BINUS. Gitu kan? Karir gue juga udah lumayan kok. Gitu kan? Jadi itu kan ya satu hal tuh balik lagi ke personalnya ya. Tapi orang kayak gue satu kelas paling cuma 3 orang. Nah kalau satu kelas ada 30 orang, yang 27 lagi mau diapain? Yang nganggur tadi bisa jadi gitu kan. Bisa jadi. Mungkin yang nganggur 10 lah atau 15 gitu. Tapi kan tinggi sekali gitu persentasenya yang nganggur tadi. Tuh kalau gue nih, gue sebagai orang SMK yang gue ngerasain yang pertama ya, mohon maaf gini ya sama semua tenaga pengajar di SMK, I love you gitu ya. Guru, balik lagi dah, guru itu profesi yang sangat mulia. Tapi levelnya kalau misalnya kita bilang SMK siap kerja, itu gurunya jarang tuh yang bisa sampai selevel itu. Gue sih terbuka aja. Itu gurunya jarang yang bisa sampai level sampai situ. Dan kita harus lihat sekolahnya, fasilitasnya udah belum sampai situ, gitu kan? Akhirnya ini akan berujung lagi ke biaya operasional. Biaya operasional yang tinggi, pemerintah udah bisa belum nyerap itu? Karena kalau misalnya pemerintah nggak bisa nyerap, akhirnya mau nggak mau sekolah minta kan sama orang tua murid. Ya mau gak mau sih. Akhirnya jadi dilema lagi. Ntar sekolah lu didatengin lagi sama Bro Ron. Beli lagi. Iya kan? Bro Ron lagi. Didatengin lagi sama Bro Ron. Iya makanya. Jadi susah gitu. Mau maju nih. Lu lihat kan segitiganya kan sulit gitu maksudnya. Lingkaran setan aja dia kan. Makanya pemerintah gak usah buru-buru ya. Gak usah buru-buru. Menurut gua ini SMK mesti banyak yang dibenerin kalau menurut gua. Gitu kan. Terutama dari sisi tadi balik lagi yang tenaga pengajar ya. Gua yakin tenaga pengajar itu akan berbanding lurus dengan pendapatan. Makin gede gajinya, makin bagus dia ngajar. Setuju nggak lu? Itu setuju. Iya kan? Pasti. Karena orang kalau perut udah kenyang, ya kan Bang Gori ya, anak udah makan, istri udah seneng, dia akan fokus. Ya kan? Ya, sekarang kalau lu ngajar terus lu masih mikirin pinjol, gaji lu kurang, mikirin pinjol, akhirnya lu sampingan jadi tukang ojek, jadi Grab. No offense ya, maksud gue buat teman-teman bukan gue mau ngerendahin gitu. Tapi gimana dia mau fokus? Iya kan? Itu dia. Mungkin di Jepang, di Singapura orang guru pulang cari-cari tahu lagi Pak Gori ya kan, materi-materi gitu, karena dia passionate gitu kan. Nggak perlu mikirin dapur lagi. Betul, gitu. Karena itu udah terpenuhi Pak Gori ya. Jadi akhirnya dia passionate gitu. Oh, gue cari deh guru matematika. Oh, ini belajar nih gue gini. Ya kalau misalnya terus dia pulang narik Gojek lagi, narik Grab lagi, nggak ada waktu lagi untuk belajar. Tuh lihat. Tidak ada waktu lagi untuk kan? skill. Bukannya gue mau ngerendahin profesinya, tapi lu lihat dia jadi nggak punya waktu gitu. Itu kan gimana pemerintah kalau bukan pemerintah yang mau ngeberesin siapa coba? Makanya. Kita balikin lagi gitu kan, ini dari sudut pandang kita anak warnet ya. Yeah. dari sudut pandang kita anak muda gitu. Maksud gua ya kayak gitu Pak, gimana Pak? Siapa yang mau beresin yang kayak gitu Pak? Ya kan? Udah gitu mix and match Pak. Ya kan? Link and match ya. Gak ada menurut gua. Gitu. Misalnya kayak gini. Industri AI itu udah diajarin di Cina dari SD. Itu gua lihat di dokumenter yang CNN itu. Dari SD orang udah belajar, anak-anak itu. Jadi penerapan AI. Makanya ntar sampai SMK-nya gitu ya, vocationnya itu mereka udah terampil. Oke. Jadi di SMK ini udah bukan lagi dasar-dasar AI, udah nggak kayak gitu, udah advance. Prompting. Iya, udah advance Pak Gori. Makanya ketika dia keluar dari SMA-nya, dia yang vocation itu dari SMK-nya, udah siap kerja, jelas. Udah siap kerja jelas gitu.
Nah mungkin ini bisa jadi saran gitu ya sama pemerintah kita. Coba lu tarik ke belakang dah, gitu. Kalau emang kita mau jadi negara industrialis, coba lu tarik ke belakang dah, gitu. Gua rasa nih SD masih bisa nih diajarin hal yang lain, SMP udah bisa diajarin hal yang lain. Ya berdasarkan daerahnya tadi, gitu kan. Ya. Misalnya lu di satu kabupaten sinyalnya susah, di situ adanya petani. Jangan lu bikin sekolah IT lah di situ, mau ngapain gitu gua kan. Tapi lu bikinlah SMK pertanian, SMK perkebunan, SMK peternakan yang terbaik. Memanfaatkan memang dari situ banyak petani, banyak perkebunan. Gitu supaya kan? Cita-cita mereka untuk membesarkan daerah situ, skillnya ada di situ, untuk Betul lah. membesarin di situ gitu loh. Betul. Iya. Itu kan kalau misalnya dasarnya udah kita beresin, atasnya kan begitu juga. Iya kan? Kalau misalnya kita pertanian udah upgrade, petani-petani kita nih udah jago. Yang di kotanya sekarang mau bikin startup pertanian, itu kan udah lebih percaya diri lagi. Iya, betul. Ya sekarang lo mau bikin startup pertanian kayak Tani Hub, kalau lo mentengkulak, gimana ceritanya? Iya. Itu kan urusan siapa tuh kalau nggak pemerintah? Gitu kan? Kenapa mereka lebih milih jual sama tengkulak? Karena pemerintah nggak bisa jamin supply pasoknya. Yes. Rantai pasoknya. Jual sama Bulog misalnya. Zaman dulu jual sama Bulog harganya hancur. Mendingan gue jual sama tengkulak. Iya. Gitu kan? Udah gitu masuk nih startup kita mempergunakan mempergunakan teknologi. Begitu masuk ada ke pasar diadu sama tengkulak nggak kuat. Tutup warung. Iya, akhirnya harus nipu kayak Fishery kan. Iya. Iya, nipu nih kayak gitu. Lu jangan kabur lo, namanya Gibran juga lagi. Jangan kabur lo Gibran Fishery, bukan Gibran Wapres ya. Jangan kabur Gibran Fishery. Iya. Iya, nipu aja lo gitu kan maksudnya. Lu kenapa nggak dari awal udah jujur aja gitu? Ya, dari awal udah jujur aja. Okay. Daripada dia nipu kayak gitu kan, ya bikin aja generasi lebih bagus gitu kan. Bikin SMK gitu ya. Fishery bikin SMK yang emang ntar bisa di ini. Siapa tahu gitu, gue nggak tahu juga ya. Tapi ya pertanian, kelautan. Dia kan sebenarnya gini. Bisnis paling gedenya Fishery itu kan dari beli ikan. Iya. Dari beli ikan. Jadi dia jadi kayak semacam tengkulak gitu. Dia jadi beli ikan. Nah ikan itu ntar disebar-sebarin ke restoran, ke tukang-tukang pecel lele segala macem. Sekarang gini deh Pak Gori ya, kita hidup kejauhan nih, balik 2045 dulu nih. Hah? Fishery kejauhan, kita balik ke persiapan 2045. Lah Fishery gimana lo kalau masih banyak yang kayak gitu 2045 gimana ceritanya? Berarti kan harus kita tegaskan juga untuk yang warga-warga yang mau buat startup gitu segala macam. Ya oke, lu mau bikin startup tentang kelautan dan segala macamnya gitu loh. Tapi lo harus mikirin juga efeknya seperti apa kalau kejadian kayak Fishery gitu loh. Satu hal ya, tapi tadi maksud gua, tujuan gua itu adalah Fishery ini nggak akan terjadi kalau di bawahnya ini udah beres sebetulnya. Oke. Gitu loh, kalau di bawahnya udah beres. Jadi orang daerah itu udah tahu gimana caranya bertani yang canggih ya, nggak bertani yang kayak pakai ini lagi, nggak bertani yang kayak pakai cangkul dari Sahabat 15 juga udah begitu gitu. Gitu. Akhirnya nanti kalau misalnya pemerintahnya serius fokus, itu udah terarah gitu, masyarakatnya udah terdidik dengan baik, pendidikannya sistemnya udah tiringnya juga udah oke. Ya kan? Harusnya kan nih SMK tadi ya, ketika kita naik ke university itu kan udah tinggal riset aja isinya Bang Gori. Iya. Ya kan? Tuh. Itu kan isinya tinggal riset aja. Akhirnya sarjana-sarjana yang dari sono dia akan berpikir secara manajerial, secara riset. Yang operation lapangannya itu yang level SMK gitu kan, yang udah terasah dari SD SMP. Oke. Akhirnya kan dengan kayak gitu ya, investor masuk ke kita di 2045 itu, investor masuk ke kita ngelihat wah masyarakat udah ready nih, ya nggak? Akhirnya ketika masyarakat udah ready, dia jadi pede kan, oke gue pede nih buat invest di sini karena masyarakatnya udah ready, gitu ya. Mungkin juga populasi ormasnya juga mungkin berkurang kali ya ntar 2045. Ya kan kalau ada lapangan pekerjaan kan lebih banyak. Betul, iya udah gitu kalau pendidikannya bagus juga ormasnya berkurang. Makanya. Gitu. Gue nggak bilang anggota ormas pendidikannya rendah ya. Iya. Tapi ya bisa dicek sendiri lah. Fakta aja bro. Iya tapi bisa dicek sendiri. Kita nggak ngomong. Ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri gitu. Dan mungkin kenapa sih orang milih jadi ormas? Nah bisa dicek sendiri. Nyambung nggak mau obrolan kita dari tadi ya? Ya kan bisa disambungin nggak? Kita nggak ngomong secara gamblang, gitu kan? Oke. Sebagai penutup Rebel. Penutup. Oke.
Coba deh lu simpulkan optimisme lu soal Indonesia Emas 2045 seperti apa? Oke, menurut gua Hmm, paling penting adalah kemauan dari anak mudanya dulu. oke. Oke, mentality harus berubah. Lu ingat ya kan, orang India, orang Cina, orang Singapura tidurnya udah makin sedikit Mhm, gitu. Concern dari situ, lo harus persiapkan mental lu untuk bekerja jadi kayak dia deh. oke. Karena ntar makin mungkin makin gak ada ampun kali ya gitu. Atau kalau lu masih tidur-tidur ya gue ganti aja lo sama AI gitu. Iya kan, Oke, siapa oke. tahu ya gitu. Terus yang kedua, buat teman-teman kita yang di kota gitu ya, tolong cari gitu ya coping mechanism ketika lu berhadapan sama pekerjaan. Tolonglah hobi mungkin gitu ya, lu seriusin. Atau misalnya ada masalah sedikit, coba lu selesain deh, jangan dibiarin. Jangan kabur. Iya, jangan kabur ya. Ada masalah sedikit dibiarin. Waktunya lama nggak apa-apa, yang penting lu beresin gitu. Jadi dicari lu nggak lari, Oke, 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 kayak gitu oke. kan. Jangan tiba-tiba lu burnout kayak gitu. Untuk masalah berat nggak apa-apa ya burnout ya. Gue juga gitu kan. Cuma untuk masalah kecil, coba lu beresin dah. Lu beresin skalanya. Terus pemerintah kita ya, tolong Pak gitu kan. Kalau kata Ferry Irwandi, anak mudanya dari dulu siap, tapi nggak ada yang ngarahin. Iya kan? Kata Ferry Irwandi. Setuju. Iya itu, coba Pak, maksud gua tadi kan kita udah bahas ya, dari SD harusnya kayak gimana, pendidikan menengah harusnya kayak gimana, kampus harusnya gimana, guru pendidikan harusnya gimana, kurikulum harusnya gimana, supaya akhirnya kita tuh bisa jadi negara industrialis yang siap di 2045. Atau peluang kita akan jadi 2045 itu kita akan siap untuk membantu Vietnam menjadi negara maju. Gitu kan, untuk membantu Singapura jadi negara yang makin maju gitu. Lu pilih yang mana? Kalau gue sih pilih Indonesia jadi negara maju dong, tapi kita harus siap juga, pemerintah juga. Siapa ya, Mas Gibran kali ya, Mas Gibran lagi lah ya, Mas Gibran lah. Yang Mas Gibran mati. ya, kan Mas Gibran waktu itu udah bikin video yang kayak Raymond Chin tuh, itu udah oke kan ya, secara ini oke lah ya, dia monolog gitu kan. Ya. Ya kayak gitu. Jadi kayak pejabat di Amerika. Yoi. Gitu kan. Yo, monolog modelnya. My fellow American. Weh gitu. Udah oke tuh, udah oke. Mas Gibran, tapi tolonglah kalau misalnya apa namanya, sistem pendidikan tuh satu ya, dibenerin gitu. Sama coba tolong fokuskan anggaran tuh Mas gitu. Ya kan? Jangan sampai salah Mas gitu. Jangan sampai anggaran yang cuma sedikit ini kebanyakan bocornya gitu. Karena ngasih ke institusi yang salah. Akhirnya yang harusnya nggak ada training jadi ada training. Ya. Karena lu ngasih ke lembaga yang salah kan. Kayak misalnya tadi kalau lu ngasih duit ke Kementerian Pendidikan misalnya, kan dia harus di training dulu buat caranya bikin sekolah. Ya kan kalau lu kasih ke PU, kalau lu kasih ke PU lah kan dia udah biasa bikin gedung-gedung gitu kan. Makanya mungkin dengan anggaran kita yang sedikit ini, ya kita bisa lah gitu ya ngasih apa pilah-pilah ini mungkin menurut gua lah ya. Ya menurut gua oke. Oh satu lagi nih yang penting Pak Gori ya. Tolong 2045 tinggal 20 tahun lagi Pak. Pertimbangkan kalau misalnya ini ada KUR ya, kredit usaha rakyat. Karena gue ngerasain ya, kalau ada KUR kredit usaha rakyat, pengusaha-pengusaha muda kayak kita gini nih, kayak gue maksudnya, kayak teman-teman yang lain, tuh tolong Pak syaratnya jangan bikin susah Pak. 2025, 2024 tuh menurut gue tahun yang berat. Tapi itu pijakan buat 2045 kan. Yeah. Sekarang kalau misalnya anak mudanya udah takut bikin usaha, gara-gara mereka nggak punya cash flow. Dan kalau misalnya mereka punya nggak punya cash flow, mereka nyari pinjamannya susah. Itu 2045 tuh susah tuh. Kita nyari pengusaha yang dari sini. Karena kan zamannya gue. Ya, gue bukan anaknya Abu Rizal Bakri juga kan, bukan anaknya Haritanu Sudibyo juga. Ketika gue bilang susah, wah gue 2024, 2025 lagi susah nih. Gue datang ke pemerintah, tolonglah kucurin KUR supaya gue nih punya napas gitu. Karena gue punya napas, akhirnya ntar gue bisa lagi nyari project di kemudian hari. Sekarang gue butuh cash flow. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, maksudnya syaratnya aneh-aneh. Ya kejadian lah akhirnya gue harus PHK. Gitu. Dan maksud gue, lo harus denger ya, maksud gue PHK itu nggak enak loh buat semuanya, ya. Termasuk buat pengusahanya. Iya. Pedih bro. Pedih banget gitu. Buat pengusahanya, termasuk buat pengusahanya mungkin lebih nggak enak gitu menurut gue. Mungkin lebih nggak enak gitu karena dikejar-kejar tanggung jawab kan. Ya dan ya itu nggak akan terjadi mungkin kalau misalnya pemerintah ngasih akses ke permodalan tuh yang lebih gampang. Nah itu penting ya menurut gue ya. Karena kalau misalnya udah anak muda kayak gue udah males kayak gini, nanti ntar pemerintah jadi skeptis kan. Oh kita ada lagi nih KUR versi terbaru. Ah udahlah bohong doang. Akhirnya gak ada yang mau jadi pengusaha. Akhirnya 2045 kita kerja sama orang. Ya tuh. Ke Kamboja lagi. Iya makanya kita bukan Kamboja mah. Vietnam. Ya, hati-hati loh kalau kita kerja sama Kamboja, wah semua jadi admin judul. Hati-hati. Makanya. Lo set penutup lo gimana? Gua
Kalau melihat dari sekarang, kalau kita melihat dari kacamata sekarang dan dengan waktu yang 20 tahun sampai 2045 ini, nggak akan terjadi, gitu loh, nggak akan terjadi. Karena kiri kanan nggak siap, pendidikan nggak siap, anak muda nggak siap, political will nggak ada, dan pada akhirnya bagi gua untuk merubah mindset itu semua dalam hanya waktu 20 20 tahun. tahun, nggak siap. Iya. Bener lagi. Gue pesimis. Nggak, untuk ngerubahnya ngerubahnya kan dari bawah banget nih kan, dari tenaga pendidik dulu, dari oke lah step Iya. pertama sudah dimulai dari MBG gitu kan, which is good. Iya, I iya, iya. really like it gitu loh. Tapi eksekusi MBG kan nggak beres-beres juga gitu loh. Akhirnya ya Malah jadi semua itu hanyalah sebuah project bagi mereka bener untuk project ngambil ya. duit doang gitu Bahasanya loh. jadi project Ya kan. bahasa jadi Iya. projectan doang gitu loh. Bagi gua no, not gonna happen. Iya. Gue pengen optimis tapi susah ya. Makanya ya gue sebagai orang realistis gitu ya. Iya, gue disuruh Bang Gori jadi good cop kan. Tapi bener lagi yang diomongin gimana ya? 20 tahun ya susah dah 20 ngubahin kayak gitu dah. tahun, Ya, gitu kecuali kita anak mudanya bener-bener bertekad gitu ya. Udah tiba-tiba dalam waktu satu periode pemerintah ini, ayo kita semuanya harus Iya. berubah gitu. Tapi gue masih tetap menyimpan optimisme lah. Pak Prabowo, Mas Gibran, tolong lah ya kita juga, kita udah ya, Anda udah dipilih lah sama rakyat Iya. Indonesia lah gitu kan. Anda udah lempar omongan, boleh lah. Ya. Tolong dibuktikan Pak Tapi 2045. ya gini lah. Jangan cuma bikin video di YouTube itu. Oke lah, oke lah, gue pesimis gitu segala Iya. macam. Gue tidak, gue yakin itu tidak akan terjadi. Mungkin. Tapi gue bakalan seneng banget kalau gue salah. Wih, mantap. Oke. Semoga. Oke. Sip. Ya. Kalau gitu kita ketemu podcast Berikutnya. Dan semoga video ini nggak di take down.